Kayaknya pas nih apa yang gue pesen nih. Bener, rambutnya juga, aduh. 4 stasiun TV, terjun helikopter, cincin jatuh dari laut gitu ya. Cewek itu ada jam-jam rapuhnya. Sebenarnya kalau selingkuh gue itu bukan ego ya. Sebenarnya melatih kesabaran wanitanya sebenarnya. Yang pertama pasti ya, cowok itu lo harus kasih nyaman. Persetan nama-nama baik, emang surga ada di mulut orang. Sebenarnya sih ini pertanyaan cerdas banget ya. Saat ini aku tahu kalian terpisah karena lahir dari ibu yang berbeda. Di mantan-mantan aku terima kasih. Kamu udah menjadi orang yang pernah ada di hati aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bener nih kayaknya, bodinya udah kayak lobster Ciawi nih. Kayaknya pas nih apa yang gue pesen nih. Bener, rambutnya juga, aduh. Harumnya bener-bener deh, kayak anggur Kamboja. Kayaknya ini memang cewek yang udah gue pesen dan order sesuai nih sama yang gue mau nih. Aduh, kakinya aja, aduh bikin gak tahan. Kayak back Real Madrid. Aduh, kokoh banget. Aduh, udah gak tahan nih. Biar ada Kak Vicky? Ber. Oh jadi Kak Vicky suka mesen-mesen sejak kapan? Biasanya harganya berapa? Kok Ber, kamu? Tapi kok ini bukan kamu kan? Itu jebakan. Hah? Berarti ngejebak aku? Iya. Ya biasanya aku ngejebak orang. Jadi Berli, ya, nah, lo Prasetyo. Berli, dari mana aja ya ampun? Nggak boleh cipiki-cipiki? Belum dong, belum Cium kening? murim. Kirain boleh cium kening aja. Main langsung Tapi ini. apa Ber, kabar? baik Ber. Aduh, Ya ampun. mesen aja. Tahu main pesen-pesen Datangnya aja. dia. Kalau Berli mah ngapain pesen, aku langsung aja ngetok apartemennya. Kamu di mana sih sekarang tinggalnya? Masih di dekat-dekat Jakarta Barat gak sih? Jakarta Barat di mana siapa itu? Beda ya? Beda dong. Oh, cici tukang jam gitu lupa. Ya kalau di situ. Tapi keren lah, Vilov. Vilov. Karena Lovel nama kamu kan. Kamu cantik banget loh. Pantesan hari ini tuh hujan gitu. Terus ada pelangi, tapi aku cari kenapa ya? Tumben biasanya ada bidadari, nggak ada. Ada di sini. Masih ya dengan jokes itu ya. Aduh, Kak Vicky apa kabar? Baik, aku alhamdulillah, Berliana. Kayak makin seger ya, makin awet muda loh. Iya. Dari padahal baru ulang tahun, anak baru ketemu, baru ngumpul banyak. Alhamdulillah sih ya, tapi tetap masih gladiator tuh nggak boleh lemah gitu, energinya harus kuat terus meskipun kuat. kalah waktu di ringnya. Hah? Meskipun apa? Meskipun kalah waktu di ring. Menang. Kalah. Lawan Aldi Taher menang. Yang pertama Lawan Aldi Taher menang, aku pukul dia sampai Yang keluar kedua ring. ya? Yang kedua lawan Aska. Iya lah, orang aku pengen sama bapaknya itu. Aska kan anak aku, nggak mungkin aku pukulnya juga pakai hati. Kalau bapaknya Bapaknya langsung lah kita. langsung. Kedebuk. Tapi waktu ketemu nggak, ini ngobrol doang Sama siapa? sama Dedi. Ya ngobrol Om Deddy. aja, kan namanya kita bestie. Tapi akrab banget sama Om Dedi ya. Ya biasa aja, namanya kan ya pernah di wanita yang sama gitu. Saling ini aja lah. Ya sharing lah, sosialisasi provider lah, biar ya maksudnya saling berbagi cerita gitu, pengalaman. Aja. Iya. Kak Vicky, Iya. sekarang kan MSC sendiri ya, udah punya pacar sih? Kemarin cewek Rusia selesai. Oh, sekarang mainannya udah internasional ya? Aku penasaran, kemarin Rusia udah, Amerika udah, Jepang juga udah. Makanya anak aku bilang, Dedi mau bikin rumah tangga apa Piala Dunia? Makanya kita ngumpulin orang-orang dari negara lain. Tapi emang nggak tahu ya, tetap sih masih nyamannya sama cewek-cewek Indonesia sih. Gitu. Sama cewek-cewek Indonesia. Emang kenapa bedanya apa tuh Kak? Kalau luar itu dia senengnya bagusnya nggak pernah menghakimi orang.
gitu. Jadi kayak udah masa lalu lu hanya untuk lu dan cerita lu, tapi saat lu sama gue ya udah inilah kita gitu. Itu enaknya sama orang luar. Mindsetnya apanya beda ya. Terus cuma memang sisi kesantunan tinggi orang Indonesia gitu. Oh iya dong. Kalau orang luar ya maksudnya ada Cuek beberapa banget lah, iya. Kecuali cewek-cewek England. Cewek-cewek England masih agak beda lah gitu. Aku paling seneng sih ada 2 negara sih, England sama Kuba. Kuba itu juga bagus cewek-cewek Kuba. Kuba. Kuba Mas. Enggak, negara Kuba. Kuba Mas mah Depok. Kamu tau Kuba gak sih? Enggak. Itu daerah mana Eropa? Amerika Timur. Oh, Amerika. Salah. Oh, Amerika Timur. Tapi nggak sempat merit sama yang luar. Baru mau, kan kita biasanya ada kayak Piala Dunia kan ada pra kualifikasi kan. Gitu, karena bagi gua laki-laki itu harus punya tiga hal gitu loh. Itu yang diperebutkan pialanya, kalau Piala Dunia kan pialanya ada gitu kan. Ya. Kalau ini pialanya bentuknya gimana tuh? Kayak apa ya? Pentungan hansip ini. Pentungan hansip ini bentukannya Piala Dunianya. Nah, karena tadi kan bilang kenapa sih kok cewek-cewek mana aja gitu? Karena laki-laki itu ada 3 hal bagi gua. Pertama, dia berhak untuk mengoleksi, mencari ya untuk mengoleksi. Kedua, dia berhak untuk menseleksi mana yang layak. Nah, yang ketiga, siapa yang layak untuk diajak resepsi. Itu maksudnya. Jadi nggak sembarangan gitu kalau sekarang gitu, daripada nikah-nikahan ditayangin 4 stasiun TV, terjun helikopter, cincin jatuh dari laut gitu ya. Terujur urusannya malah cerai juga. Jadi mendingan sekarang tuh hati-hati, pelan-pelan aja lah, santai gitu. Ini sejam ngomong sama Kak Vicky, lama-lama gue takut merit nih. Oh iya, emang. Seleksi, habis itu apa tadi? Koleksi dulu dong. Seleksi. Menseleksi. Waduh. Siapa yang layak diajak resepsi gitu. Wajar kan? Wanita juga punya hak untuk itu loh. Oh iya dong. Punya hak dong. Punya hak. Cuma kalau kenapa kalau misalnya wanita di ngomong hal yang sama jadinya gini, kayak kalau wanita itu ibaratnya perangkat ya, dia itu wifi. Kalau cowok itu bluetooth. Ya. Kalau ibarat perangkat. Kenapa aku bilang kayak gitu? Cowok bluetooth. Ya, dia akan lepas nih. Kalau cowoknya jauh, kalau jaringannya jauh, dia akan mencari jaringan yang dekat dia. Cewek nih. Kalau cowok nih bluetooth dia. Tapi kalau cewek itu karakternya wifi. Dia menerima semua jaringan manapun tapi yang memberikan kepada jaringan yang paling kuat. Nah, kalau cewek itu lebih ke wifi, cowok itu ke bluetooth gitu. Ngerti nggak maksudnya? ngerti maksudnya. Paham. Cuman takut kalau misalnya semua cowok kayak Kakak Vicky. Enggak dong. Loh, haruslah. Cowok yang berani untuk mengaklamasikan pendapatnya itu adalah cowok-cowok berani, cowok-cowok gladiator. Makanya nama fans aku tuh namanya para gladiator. Karena dia yang berani untuk menyampaikan, mau jelek, mau cacat, mau apa, ya udah yang penting berani menyatakan suka. Daripada cowok-cowok yang diam hanya menyimpan keinginan. Nah, itu yang gua nggak suka gitu. Ngerti nggak sih, Ber? Ngerti. Iya. Cuman takut. Takut apa sih? Takut mulu, belum dibikin pipis kayak Pam Cianjur. Nikah resmi itu udah berapa kali, Kak? Pertama sama Ramah Nuraini, temen aku dulu di kuliah. Terus kedua sama Angel Elga. Itu yang kedua ya? Oh. Yang lainnya itu yang tercatat di negara. Oh. Ya, yang tidak tercatat ya ada beberapa gitu. Makanya aku kalau KUA kan, kalau orang-orang kalau ke KUA misalkan, ya Mas mau apa? Ini saya mau nikah Pak. Oh ini persyaratannya ya gini gitu. Kalau aku ke KUA sesimpel itu. Jadi begitu aku baru datang langsung orang KUA-nya langsung, Mas yang biasa ya gitu. Jadi kayak pesan fotokopi gitu. Jadi kayak yang biasa ya, iya langsung udah tahu ngerti gitu. Tapi yang resmi itu sebenarnya cuma 2. Cuma 2, kenapa yang lainnya nggak diresmiin? Ada beberapa hambatan sih sebenarnya. Kalau yang dulu ada biduan lah ya, itu karena memang kita sepakatnya untuk baru mau menuju resmi, tapi udah ketahuan duluan. Apa? Terus Kak Vicky-nya ketahuan? Ya aku ketahuan lah, jujur. Terus yang terakhir sama Kalina itu karena memang nggak dapet izin dari orang tuanya Kalina. Jadi nikah walaupun dia janda tetap harus dihadirkan sebagai wali nikah adalah orang tuanya. Jadi saat itu orang tuanya tidak menandatangani surat, akhirnya kita nggak bisa nikah resmi. Tapi persyaratan aku udah ada semua di Gunung Putri Bogor gitu. Jadi dari sisi ceweknya gitu. Makanya kemarin saat pisah
ya udah pisahnya sepakat bersama aja, nggak perlu pengadilan gitu. Itu udah berapa sih berarti 20 kali nikah ya? Enggak, banyak 40, amat 20. 50? Enggak. Nggak nyampe, Duh, 15? enggak. 31 lah. Nggak nyampe 20 ke 31? Enggak bisa. Kalau misalnya ngeliat cewek nih, apa sih yang bikin kayaknya gue mau nih, bisa nih, yakin nih sama dia gitu buat nikah? Udah beda ya tahapan usia ya. Kalau dulu masih remaja tuh hajar aja. Itu kita pakai strategi metode perangkap Vietnam. Jadi ya apapun udah kita yang penting sikat gitu loh. Kalau dulu, kalau sekarang tuh lebih kepada gue saat nyari jodoh bukan buat gue doang. Dia layak nggak ya jadi ibu buat anak gue gitu. Jadi udah mulai berpikirnya bukan hanya fisik gitu. Karena kan laki-laki itu lemahnya di mata, kalau perempuan di telinga. Makanya laki-laki mudah kehilangan apapun dari sesuatu yang dia tertarik, apa yang dia lihat. Misalkan cantik, seksi gitu. Kalau wanita itu lemah di telinga, makanya dia mudah dengan rayuan. Jadi filosofi itu yang menjadi patokan gitu loh. Bahwa sekarang saat mencari jodoh, fasenya udah berbeda, nggak kayak dulu gitu loh. Jadi udah mikirin, kayaknya nggak cocok deh kalau ini jadi ibu juga buat anak gue, tapi dia cocok nih kalau buat jadi pasangan gue gitu. Oh, jadi ngambil sudut pandangnya udah? Iya, udah nggak kayak dulu lah. Kalau cowok dari mata, kalau misalnya cewek dari telinga, itu lemah. lemahnya kan? Kelemahan. Berarti itu yang Kak Vicky ini dong, yang Kak Vicky ambil buat nge-get cewek. Iya. Iyalah, sejauh ini kan orang gini ya. Sejauh ini orang kenapa sih naklukin ya maaf ya kayak ya banyak banget lah Saskia, Angel Elga, Fatrio Macan, ini Srigal, semua artis-artis semua deh. Ataupun politisi atau banyak banget lah sampai model-model luar negeri, artis India, banyak lah semuanya. Sebenarnya kita harus tahu ya, kalau aku tuh punya gini, cewek itu ada jam-jam rapuhnya. Iya. Kalau aku ngeriset, cewek itu ada jam-jam rapuhnya. Jadi cowok itu jangan takut untuk masuk di area yang cewek itu lagi rapuh gitu loh. Apa tuh jam rapuhnya? Misalkan gini, berapa? kalau kita biasa pendekatan di pagi hari, itu biasanya cewek itu sibuk dengan aktivitas kebiasaan dia, mempersiapkan untuk dia kerja dan lain-lain. Kalau siang, dia pasti sibuk dengan makan siang dengan koleganya dan lain-lain. Sore, dia adalah fase di mana dia capek habis aktivitas harian. Tapi saat 1:30 malam menjelang dia tidur, itu adalah jam rapuhnya seorang wanita. Kan lagi capek. Kan setengah satu jam malam itu menjelang dia tidur itu kesendirian. Jam 1:30? Iya. Udah tidur? Nah, ada yang belum tidur. Kan nggak semuanya harus tidur. Ada juga yang belum tidur. Justru yang udah tidur, dia lolos dari perangkap. Kalau yang udah tidur. Ya, kalau yang belum tidur, nah ini biasanya jangan suka begadang sama megang handphone udah mendingan ngaji deh itu loh, baca surat Al-Waqiah kek, baca surat Ar-Rahman kek, daripada handphone ngecek DM, wah Vicky Prasetyo nih itu bahaya tuh kalau malam-malam tuh. Serius, ini mau dipercaya nggak dipercaya, gue tuh ahli ngeriset. Jadi kalau selama ini ya, gue demi Allah ya, ini sampai demi Allah gue nih, gue sama ratusan cewek lah yang udah pernah gue tembak, kok nggak pernah namanya, maaf ya kita temenan aja, itu paling pantang. Nggak pernah namanya ditolak dari gue awal sampai sekarang tuh, cinta pertama nggak pernah namanya ditolak. Jadi kita tahu nih, misalkan kayak, wah gue nggak bisa nembak hari ini nih, gue ajak makan dulu, gue ini dulu 2 hari lagi mungkin gue baru bisa. Itu jadi tahu kita loh, psikolog temponya kapan nih cewek ini kayaknya akan kena, akan enggak, itu kita harus tahu gitu loh. Kayak, oh ini kayaknya kena nih, oh ini belum. Kalau Berli gimana kalau Berli? Karena kamu hidup di generasi yang gladiatornya udah ini ya, tadi udah aku bilang, udah jadi orang yang bijak gitu loh. Kalau belum sikat terus nih pasti. Selama ini kita kenal, pernah nggak aku kayak yang bagaimana sama kamu, jujur deh? Nggak pernah kan? Kayak aku ngajakin kamu kemana gitu, pergi atau apa, ngedate atau apa, nggak pernah. Ajak pacaran? Pernah emang? Pernah. Masa? Lupa, berarti kalau lupa ya. Bercanda mungkin ya. Kak Vicky kan orang suka bercanda. Biasa kan strateginya Eric Cantona kan, berjala aja udah dia. Ntar siapa aja yang nyangkut tuh ikan paginya gitu. Cara naklukin cewek, misalnya aku nih yang mau Kak Vicky taklukin, coba contohin deh Kak. Ya sebenarnya gini. Gimana caranya? Awalnya kenalan nih. Iya kenalan ya.
Jadi pertama kali yang orang sopan itu kalau komunikasi apapun itu harus tatap matanya. Karena kalau ada seorang filsuf ya dari Hungaria, Jack Sutisna, dia pernah bilang bahwa kalau kau jatuh cinta kepada wanita dalam hitungan 10 detik, maka itu akan membuktikan kau akan cinta gitu. Jadi tatap matanya, ini misalkan kayak aku nih, aku natap mata kamu ya, aku hitung ya, kamu yang hitung deh, sampai 10 nggak aku buat suka sama kamu, coba kamu hitung. 1, 2, 3. Stop deh. Berarti itu metodenya bohong. Jangan kan 10, 3 detik aja aku udah suka sama kamu. Ya itu tanda kecil gitu. Caranya. Iya, karena kalau cowok ganteng ya lu bisa mempertahankan kegantengan lu sampai lu lanjut usia dan menua. Lu cewek cantik sama juga. Lu cowok-cowok kaya, lu pamerin semua harta-harta lu yang lu punya untuk mendapatkan wanita gitu. Enggak juga, itu titipan Tuhan, kapanpun Tuhan bisa ngambilnya. Tapi kalau cowok yang mampu membuat lu nyaman, senyum, tertawa setiap saat, ini akan dibawa sama wanita sampai dia menutup mata. Biasanya akan seperti itu. Tapi aku setuju kalau itu. Karena misal aku pribadi nih menilai cowok itu dari komunikasinya. Kalau misalnya komunikasinya nyaman, nyambung, bisa jadi pasangan. Tapi kalau misalnya udah komunikasinya nggak nyambung, udah susah seganteng apapun. Tapi itu gue kayak gitu setuju juga, karena komunikasi itu emang penting buat orang, buat ngobrol. Soalnya kan kayak kalau ngobrol nggak nyambung kan bingung nggak sih Kak? Bingung. Karena penting komunikasi itu kan orang. Ya masa orang pacaran mau main jelangkungan kan nggak mungkin kan? Mungkin dong. Ya, manggil jelangkung, ke kamar yuk kita manggil jelangkung kan nggak mungkin ya. Iya, kadang-kadang. Selingkuh pernah nggak? Pernah. Pernah berapa kali? Maksudnya paling sebenarnya kalau selingkuh gue itu bukan ego ya, sebenarnya melatih kesabaran wanitanya sebenarnya. Jadi mindsetnya aku balik gitu. Gitu ya kalau gue gitu. Jadi kalau misalkan gue selingkuh, si cewek itu, gue pernah punya cewek satu, pokoknya kalian juga kenal lah kalau gue sebut namanya. Siapa? Adalah. Dari apa inisialnya? Iya masih, pokoknya dia punya goyangan yang unik lah. Kalian ya biduan lah, tapi kalian tebak sendiri deh itu. Dia, gue pernah ketahuan nih waktu itu selingkuh di apartemen Sudirman Park. Jujur, sampai gue sebutin nih fakta sejarah ada. Mungkin dia juga kalau nonton pasti dia ingat. Nah ada 2 yang mergokin gue nih cewek, ya. Satu sama dia, satu lagi nih. Dua-duanya sama-sama biduan nih, dua-duanya nih. Dan dua-dua sama-sama terkenal juga. Dan sama-sama lagi naik. Jadi ceritanya nggak tahu kenapa pada saat itu gue pakai strategi Terminator. Kayak mana jadi, tuh? Karena gue capek, yang satu gue taro, yang satu pulangnya ke ini dan ke situ, jadi udahlah satu apartemen aja deh, cuma beda lantai gitu. Yang satu lantai 33, yang satu lantai 26 tuh, inget gue. Inget gue, lantai 33 lantai 26 satu saat, ini cewek dua-duanya sama-sama lagi naik. Yang satu juga naik ya dengan ininya, yang satu juga lagi naik-naiknya juga, apalagi gitu kan. Jadi pada suatu saat gue pernah ketemu gitu loh, dan akhirnya ketahuan gitu. Nah dari 2 wanita ini beda nih cara mengapresiasi marahnya. Yang satu gue digetok sapu, serius kepalanya. Mungkin dia latihan Harry Potter kali bawa sapu, itu digetok nih kepalanya. Dia marah, ngomongnya macem-macem. Yang satu dia diem, dia nggak ngomong, dia nggak apa, sampai gue pikir, aduh kayaknya kelar nih, malah gue lagi sayang-sayangnya sama dia. Wah kelar nih, nggak taunya pas begitu gue balik lagi ke dia, habis dia show acara pagi lah, balik lagi terus, Mi, kamu maaf ya, aku marah ya sama aku gitu. Terus dia bilang kayak, manggilnya Mami. Udah inilah ya, udah dalam lah ya. Terus jadi pada saat itu enggak kok gitu, nggak apa-apa. Mungkin ya kamu lagi seneng-senengnya seperti ini, tapi aku yakin kau suatu saat Tuhan akan memberhentikan kamu untuk menjadi baik gitu. Terus kayak gue, anjir nih cewek nggak ada lagi. Ini cewek yang bener-bener, jadi kita buat gini, cowok kalau ditegur keras kayak lu genggam pasir, pasir semakin digenggam maka akan semakin lepas. Biarkan dia taruh di tanganmu agar dia tetap melekat di hatimu. Jadi saat dia punya strategi yang gua nggak marah, gua nggak apa, jadi cowok yang gila ya, Tuhan udah menyiapkan wanita sebaik ini, terus gua masih nyakitin dia. Dia nggak pernah kalau ada apa-apa ngadunya dicurat di media sosial gitu, dia curhatnya di atas sejadah. Nah, gue pernah dapet cewek itu sih sumpah. Terus dan dia sifatnya begitu, makanya sekarang dia mau apapun terjadi dia tetap mengabdi sama pasangannya, karena gue tahu di jiwanya begitu.
Terus kenapa nggak jadi? ya kan keburu tangkap polisi ya, gitu, duanya keburu ada permasalahan lain terus akhirnya jadi pesah. Udah kan kalau udah masuk kan udah ilmunya udah luntur ya kan, jadi aku terhipnotis gitu udah sembuh gitu loh, udah sembuh. Siapa sih berarti? Adalah. Nah, kamu pada saat itu lagi rame-rame nih, kalau lagi saat itu masih lagi rame-ramenya, kamu masih di kampung kali ya? Yang mana nih? Enggak, lagi misalkan 11 tahun yang lalu. Iya dong. Di karena kampung? Enggak, udah di Jakarta. Udah di Jakarta apa? Sibuk apa kira-kira 11 tahun yang lalu? Jualan mobil. Mobil? Dia yang di Ancol? Emang ada jualan mobil di Ancol? Mobil di Ancol suka sama mobil-mobilnya itu biasanya jualan. Ah bukan, jualan mobil beneran. Oh kirain jualan mobil. Lagi ngomongnya 11 tahun yang lalu kan lu masih berapa? Masih udah jualan mobil? Iya. Iya, pokoknya itu kejadiannya berapa tahun yang lalu gitu. Dan dia ada lah pokoknya, mungkin ada kalau berarti belum move on dong? Enggak lah. Nggak nemuin cewek kayak gitu lagi kan? Enggak. Sampai sekarang udah agak, ya bukan yang membandingkan ya, meng-compare itu nggak baik ya, tapi seenggaknya dia meninggalkan kesan lah gitu. Maksudnya satu-satunya cewek yang kalau menghadapi masalah dengan tenang, diem gitu, nggak ngomong, nggak apa gitu. Sumpah sih, cewek sebrengsek, gitu ya, cowok sebrengsek apapun menghadepin cewek kayak gitu, kelar tuh cowok. Pasti dia menganggap bahwa anjrit nih ya, jahat banget nih gue gitu. Iya, pasti gue salah banget. Tapi abis itu udah nggak pernah. Nah itu sih salahnya, udah terpisah. Udah pisahan. Pas saat kita udah keluar, terus saat kita sekarang ya udah alhamdulillah punya power yang cukup baik dari Tuhan, tapi jodoh yang belum ada gitu. Karena dia sudah ya ada dengan seseorang lah, membangun istana barunya gitu. Kalau menurut Kak Vicky nih, cewek-cewek yang Kak Vicky pacarin, tertarik sama Kak Vicky itu selain dari nyamannya, dari lucunya Kak Vicky itu apa? Ada nikmat yang nggak bisa cowok pada umumnya kasih. Apa tuh? Biasanya aku suka apa ya? Biasanya kalau aku ya, kadang-kadang kalau kita udah deket banget ya, aku suka kasih dia supaya lancar pipisnya gitu. Tiba-tiba kayak pam Cianjur sur gitu. Jadi kayak memberikan kenikmatan yang memang jarang sih cowok-cowok kasih gitu. Pipis gitu, pipis tiba-tiba, makanya papi aku pengen pipis kandung kemih ada masalah Bapak? Bukan, jadi yang pertama pasti ya cowok itu lo harus kasih nyaman. Iya pasti. Mau se-playboy, sebrengsek apapun lo, tapi satu, lo jangan pernah main tangan sama cewek. Karena Nggak pernah? Nggak pernah. Pastinya nggak pernah? Nggak pernah aku. Terus kalau marah, lo jangan hujat dan umpat balik gitu. Kayak misalkan cewek lo marah, kamu yang begini, bangsat kamu begini, kita diem aja, balikin. Jadi kalau kitanya diem, maka itu juga akan menjadi sebuah pertimbangan lah buat si ceweknya gitu. Terus lu selalu puji dia. Aku tuh selalu membuat kata-kata setiap hari buat pasangan aku. Makanya aku kalau bangun tidur pagi aku bikin, aku save, baru aku broadcast. Ya ke beberapa. Banyak tuh. Iya, yang dulu aku broadcast. Contoh kata-kata. Jadi biar nggak satu-satu dong. Misalkan contoh kayak kata-katanya apa Kak? Contoh ya, misalkan kayak matahari yang cerah sama seperti dirimu yang menyinari bumi tanpa harus meminta pamrih kepada orang yang menikmatinya. Bahagiaku adalah bahagia kamu. Selamat bangun masa depanku sayang. Itu segitu aja tuh cewek udah yang tahu-tahu maaf basah itu. Kadang cewek itu seneng tahu kalau dikasih suatu hal, kan dia lemahnya di telinga apa yang dia dengar. Tapi kan tuh chatting dibaca. Ya kan dia baca. Nggak denger dong. Ya kan baca, masa nggak ada suara. Nah itu sih maksud aku, kalau harus jago aja gitu. Jadi selalu memuji. Ya, muji itu nomor satu. Terus coba kasih kenyamanan dia. Terus jadi cowok tuh jadi pelindung buat si ceweknya, jadi ceweknya seneng. Oh nyakitin tuh melindungi juga? Bukan dong, ngelindungin tuh kayak ceweknya ada masalah sedikit,
lo jadi orang terdepan yang nyelesain masalah cewek lo gitu. Oh. Terus cewek lo ada kekurangan, ya istilahnya sesuatu, lo peka gitu. Tapi kan Kak Vicky dengan selingkuh kan namanya cari masalah, bukan nyelesain masalah toh? Iya kan nggak semuanya, kalau hubungan itu harus dibawa konflik selingkuh, kan ada yang enggak gitu. Oh, ada yang setia? Ada juga lah. Berapa Ada. kali? Ya, 1 lah. empat hari lah pernah. Pasti ya. Sering ini nggak pengobrol tentang cewek sama Arafi? Kan dekat sama Arafi ya? Ya. Bagi-bagi ilmu, ini caranya begini nih Vicky misalnya. Raffi, Billy, ya lain-lain, itu satu perguruan memang. Cuma bedanya dari nasib dan takdir gitu. Kalau mereka selalu diselamatkan, nah kalau aku selalu ketahuan gitu. Itu yang bedanya gitu loh. Framingnya udah begitu gitu loh. Misalkan Billy bawa cewek nih, habis subuh-subuh mampir ke komplek aku baru pakai sarung. Nah terus ada ibu-ibu lewat gitu. Nah cewek dia habis pulang dari klub subuh-subuh ke rumah aku, ibu-ibu lewat ngelihat aku pulang dari masjid, bukan yang Vicky tuh dari masjid, sembayang apa, Billy parah subuh-subuh ke rumah orang udah bawa cewek pulang dari klub, nggak gitu. Jadi framing itu yang susah dilawan. Jadi kayak aku pulang dari masjid ketemu waktu itu Billy bawa cewek pulang dari klub, ketemu sama aku di rumahku, ibu-ibu lewat, Vicky masih pakai sarung pulang dari masjid, udah aja bawa cewek gitu. Jadi kayak gitu, emang kayak gitu ya nggak bisa dilawan, framing gitu loh. Jadi mereka tuh selamat gitu loh, karena kan mereka punya istri, punya pasangan yang bijak gitu, baik gitu, memaafkan gitu. Nah kalau aku selalu ya ibaratnya ya ketahuan aja gitu loh, orang lagi duduk aja ketahuan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain gitu. Nah itu sih maksudnya bedanya. Kalau Kak Vicky ngelihat cewek tuh tertarik dari mana sih kalau fisiknya? Aku seneng di bodinya. Body. Maksudnya pantatnya. Karena bagi aku tuh aku pengen nyari yang bodinya minimal kayak lumba-lumba Kongo. Kalau lumba-lumba Kongo kan enak tuh dilihatnya tuh. Montok gitu. Iya, montok gitu. Aku tuh kayak wajah tuh nomor sekian gitu. Oh ya. Kecuali kalau dia udah montok aja tuh bagi aku udah ini udah lumayan nih gitu. Aku nggak seneng, maksudnya yang kecil tapi nggak menantang gitu. Ya paling kalau itu kasihan kan maksudnya. Cuma buat disiksa-siksain doang gitu loh. Jadi ya mendingan yang ada montokan dikit lah, ada lawannya dikit gitu. Ya biar ada ganjelannya gitu loh. Jadi nggak bunyi-bunyi banget kan gitu kalau nggak ini. Kalau aku lagi lebih kepada montok sih kalau aku. Oh fisik. Iya, kalau fisiknya, kalau wajah urusan belakangan kan masih bisa ditutupin spray ya kan. Maksudnya yang penting montoknya juga gitu, montoknya dulu gitu. Ya kan gampang gitu. Kan kalau kita mau subuh juga kan, kita kalau pergi kemana-mana nih ke klub nih, kemana ya kan. Nyari cewek nih, wah cewek udah jam 1 masih cantik-cantik, jam 11, jam 1, jam 2, lama-lama kan juga udah pada hilang kan. Sisa mau subuh yang udahlah daripada nggak ada, udah kamu ya sini. Daripada nggak ada yuk, ngadep belakang ya. Kenapa mas? Udah ngadep belakang aja gitu, nggak tutupin spray gitu aja udah. Kan tetep aja kan halusinasinya beda gitu. Kak Vicky mau nikah lagi nggak tapi? Mau lah pasti. Resmi? Ya ini. Kira-kira kalau misalnya Kak Vicky nikah lagi nih, menurut Kak Vicky kira-kira itu berapa bulan? Kayak planning ya. Tapi aku janji sih ini ditonton semuanya lah ya. Aku janji dari hati aku yang paling dalam, kalau andai kata aku memang ya diberikan jodoh dan aku mau menikah lagi, ini sih aku harap bisa menjadi pernikahan aku yang terakhir. Kayak aku sering denger ini deh. Enggak, kalau sekarang udah beda nih, terakhir. Aku udah sering denger ini banget dari Kak Vicky sumpah. Karena anak-anak aku udah banyak lah gitu. Ya udah banyak yang komplain. Berapa sih anaknya? 7. Dari berapa itu? Ibunya sampai saat ini masih sengketa nih. Ada dari 4. Dari 4 cewek, 7 anak. Wah, keren sekali. Iya, karena kalau anak tuh bagi aku nggak ada yang aku DNA dong atau ini bukan anak aku nih. Semuanya ini adalah anak aku. Karena aku strategi jengiskan. Apa tuh? Mempertahankan kekuasaan dengan membanyak turunan gitu loh. Jadi supaya generasi si gladiator itu nggak hilang gitu. Makanya anak aku yang terakhir ada Samson namanya, ada Benzema, ada Ray yang baru 16 tahun nggak ketemu kan, baru ketemu di Kerawang kemarin. Bener itu anak aku dari salah satu presenter. Iya udah aku akuin makanya. Terus takut nggak kamu nama persetan, nama-nama baik? Emang surga ada di mulut orang?
Surga itu hanya di penilaian Tuhan gitu loh. Jadi apa yang mau harus takutin gitu? Kayak kampanye aja itu profit. Enggak, tapi keren loh maksudnya. Berarti seburuk-buruknya Kak Vicky itu tanggung jawab sama anak tuh tetep ya. Iya, makanya kan banyak banget tuh hashtag kemarin tuh pas aku ngakuin malah bukan hujatan, ternyata kayak lu emang selalu gagal jadi seorang suami, tapi lu nggak pernah gagal menjadi seorang ayah. Banyak banget tuh hashtag kayak gitu. Terus kayak ya nggak tahu kenapa ya, karena memang bagi aku kalau ya kita misalkan jodoh berpasangan, kalau jadi mantan bisa aja udah jadi orang lain. Tapi saat aku punya keturunan dari kamu, itu adalah darahku yang harus menjadi penerusku gitu loh. Jadi kalau anak tuh nggak ada selesainya gitu loh. Ya udah itu memang anak kita kok. Terus kenapa baru 16 tahun ketemu? Ya itu kan kita juga menjaga ya kenyamanan ibunya. Kapan sih hatinya ibunya? Kita kan nggak tahu hidayah dari Allah kapan datang buat ibunya untuk ya terbuka istilahnya untuk memaafkan masa lalunya dari kesalahan kita gitu loh. Itu areanya mereka. Tapi di saat mereka udah di fase yang tepat, ya udah makanya anaknya DM aku kan. Oh iya? Iya, maaf, kamu ayahku. Kamu siapa? Ini seriusnya sih Kak? Ya, kamu nggak ikut. Makanya kamu harus ikutin berita dong. Aku nggak ikut sih. Ada kok di Gimana? CNN Kolombia ada ini beritanya. Gimana Ada. Kak? Hah? Gimana? Dia DM aku. Ini kan udah sering di TV juga kan. Dia udah sering DM aku jadi kayak ngasih tahu gitu loh. Maaf, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku Reynaldi dari Kerawang, gini. Aku nanya, maaf, apakah benar kamu itu adalah ayahku? Aku nggak tahu ini siapa. Terus aku tanya, siapa nama ibu kamu? Dibilang sama dia, Ruli Maya Natnasari. Oh itu nama mantan aku. Oke. Terus aku WA-an, terus video callan. Ya. Tapi waktu dia hamil, Kak Vicky nggak tahu? Tahu, nganterin ke dokter bagaimana hamil. Tahu lah semuanya. Semua makanya aku tahu itu anak aku gitu loh. Terus kenapa nggak Kak Vicky cari 16 tahun ini? Udah dong, kita udah berupaya untuk datang. Cuma kan kalau aku tuh orangnya nggak seneng konflik gitu loh. Misalkan kamu nih mantan aku terus punya anak gitu loh. Aku mau ketemu sama anak aku. Ya udah terus diputuskan hubungannya nggak boleh gini-gini. Ya udah. Oke, sampai kapan kamu nyaman hati kamu buat aku bisa ketemu sama anak aku? Ya udah kabarin aku. Akhirnya dia WA, dia kabarin dia udah mulai ini, ya udah gitu loh. Karena aku yakin kok hati manusia tuh pasti akan terbuka lah. Tuhan kan membolak-balikan hati manusia ciptaannya gitu. Terus Kak Vicky balas apa sama anaknya? Ya langsung kita ketemu. Akhirnya aku habis syuting Ramadan kemarin live buka puasa, aku langsung ke Kerawang, langsung ketemu gitu. Dia juga gemeteran ketemu aku. Oh iya. Kayak kamu ayah aku gitu. Iya, terus aku peluk gitu. Gua kayak tali kasih deh. Terus nangis nggak Kak? Nangis dong pasti. Perasaan Kak Vicky gimana waktu ketemu? Ya aku minta maaf lah. 16 tahun bukan waktu yang mudah kau hidup sebagai anak-anak yang besar, nggak seperti anak-anak pada umumnya gitu. Dia juga banyak ngeluh tentang kayak nyampein lah gitu. Aku selalu berangkat kursus atau sekolah ekstrakurikuler gitu, suka pinjam motor tetangga gitu. Padahal dia tahu ini anak seorang Vicky Prasetyo gitu. Terus 16 tahun bukan yang mudah untuk setiap akhir tahun atau akhir semester ngambil rapot dia nggak pernah ada ayah yang dampingin dia gitu. Tapi aku bilang, walaupun kamu tumbuh tidak seperti kepada anak-anak pada semestinya, tapi kamu salah satu anak yang kuat yang dipilih Tuhan untuk tumbuh dengan cara seperti ini. Sekarang udah ketemu, kita udah bersama, nggak ada lagi kata terpisah. Pokoknya kamu sama aku terus. Udah. Terus hubungan Kak Vicky sama mamanya gimana? Baik, kemarin udah aja ketemu sih. Dia udah menikah lagi juga kan. Ya udah punya, terus suaminya juga aku kenalan gitu. Baik juga. Ada semuanya. lagi nggak anak yang lupa? Oh kayak kuis ya ini ya? Anak yang apa ya? Enggak sih, semuanya terakhir itu memang Ray sih. Ray. Oh itu doang Ya, yang belum terakhir. ketemu sama Kak Semua kan Vicky ya? 7 kan. Ada Cinta Karena Hayat Fisabilillah, ada Reynaldi Vincent Prasetyo, terus ada Mano Tabira Nisyah, ada Janis, ada Benzema, ada Paris, ada Samson. Jadi 7 semua anak aku. Gak ada lagi nanti, one day. Emang kamu punya anak? Enggak. Iya, kamu nawarin mulu. Maksudnya yang baru ketemu lagi. Oh enggak lah, Enggak udah ya? selesai. Tapi aku pengen punya anak lagi, ya mau pastinya. Dengan pasangan yang baru, mau punya anak lagi ya mau lah pasti.
Pasti. Yang tinggal sama Kak Vicky anak-anak siapa? Pada pesantren kan, mereka pada pesantren. Oh semuanya? Rata-rata Si nggak ada tujuh-tujuhnya? yang masih kecil sama aku, beberapa sama aku. Tapi rata-rata mereka yang tengah-tengah pesantren. Oh. Janis pesantren, Mano pesantren, Ray juga masih sekolah sama neneknya di Kerawang. Gitu. Jadi sama aku sering bolak-balik banget ya ada 4. Oh, oke, yang 4 yang tinggal sama Kak Vicky. Iya, yang sisanya pada pesantren. Dari semua pernikahan, yang paling kayak ngebekas banget kayak susah nih dilupain gitu. Sebenarnya bukan dari pernikahan yang wah kemarin rame-rame disiarin TV gitu kan, heboh banget gitu, enggak sih. Sebenarnya sama seorang Rama sih. Rama itu adalah kenal di saat aku nggak Piki Prasetyo sekarang gitu. Gue cuma Rama tuh yang keberapa ya Kak? yang pertama. Oh yang pertama. Yang melahirkan 4 anak-anak buat aku. Jadi dia itu yang menurut aku ya paling berkesan lah semuanya. Kenapa? Karena udah terlalu banyak kesabaran, nggak tau lah jumlah berapa air mata juga yang dia laluin saat sama aku gitu. Dia dari first time dia kenal cowok, cinta pertamanya itu aku gitu. Sampai sekarang dia masih, ya udah selesai pun kita, tapi dia belum ada cowok manapun gitu. Oh iya, sampai Iya. sekarang nggak menikah lagi? Saat aku tanya sama kakak anak aku, "Tak, kenapa sih mama kamu belum menikah lagi?" Kata dia, "Sebrengsek aku menjalankan rumah tangga yang cukup dikecewakan dan sakit hati sama papa kamu." Ini kata anak aku. Terus aku mendapatkan perlakuan baik dan menyenangkan juga dari papa kamu. Tapi dari semua kesabaran dan air mataku yang gak terhitung lagi jumlahnya, kalau andai kata aku mati dan dilahirkan lagi ke dunia, aku tetap kok akan pilih sama papa kamu. Aku gak tahu kenapa alasannya. Cuma saat ditanya gitu kayak, gue lebih seneng cowok yang brengsek tapi peduli daripada cowok yang baik-baik tapi ternyata lebih buruk. Ya aku nggak tahu lah, karena memang inilah aku sebenarnya kan. Karena Berarti kan aku emang dari kayak dulu ya Kak ya? kayak Kurt Cobain gitu kan. Gue lebih baik dibenci menjadi diri gue sendiri daripada harus menjadi munafik untuk disukai orang lain. Jadi lu ngeliat framing gue begini, ya udah ini gue begini. Tapi emang Kak Vicky dari dulu kayak gitu? Ya udah apa adanya aja gitu. Jadi kalau memang ya mau menjalin, ayo. Terus kalau apa juga ya selesai pun ya udah yuk gitu. Kayak senyantai itu. Berarti emang dari dulu sampai sekarang Kak Vicky tetap sama ya? Ya, Nggak berubah? Ya begitu aja. Cuma kan sekarang tadi aku bilang pikirannya itu udah bukan sendiri. Aku setiap weekend, tadi sebelum kesini aku juga sama anak-anak makan. Ntar aku sore ketemu lagi di Gladiator Arena, tempat aku ada soccer, ada tempat konser gitu-gitu kan. Jadi kita sering ngumpul di situ gitu. Jadi kayak memang apa ya, sehari-hari aku ya udah, aku udah buat anak aja sekarang udah beda lah. Buat anak? Iya maksudnya tinggal bukan buat anak ngebuatnya ya. Kalau itu nggak mungkin disampaikan. Kan? Jadi kayak lebih ya waktunya buat anak-anak. Waktunya buat anak-anak. Kak, aku kan tahu Kakak nih dari dulu banget nih cerita baik buruknya Kak Vicky tuh udah banyak banget di media sosial dan menurut Berli tuh kayak mungkin kalau Berli jadi Kak Vicky belum tentu kuat dengan banyak yang pro atau yang kontranya gitu. Yang bisa buat Kak Vicky bertahan sampai detik ini tuh, itu apa sih? Selain anak-anak. Tuhan nyiptain berapa tangan buat Berli? 2. Bisa nggak nutup jutaan mulut orang yang menghujat dan membicarakan Berli? Enggak. Cukup 2 tangan itu menutup 2 telinga kita kan. Fokus sama suatu hal masa depan. Terus kalau orang yang membicarakan kalian, aku tuh nggak mau di Instagram, mau di media, mau di mana, yakinlah dia itu sebenarnya orang yang mengagumimu yang tertunda. Karena apa? Sebenarnya dia udah menghabiskan waktunya, sudah meluangkan dirinya untuk hanya memikirkan kita gitu loh. Jadi ngapain kita kelola hati kita untuk hal yang energi buruk gitu loh. Wow, balas. Lu emang apa begini-gini, kita kenal aja. Enggak, ngapain kita balas? Udah biar aja gitu loh. Mau dia komen apapun kok. Kalau kamu ngaji, nanti suatu saat pernah aku ikut kajian namanya kajian Islam gitu. Aku pernah bawa Imam Ghazali pernah di salah satu kitab yang aku pernah sampaikan ilmunya. Di saat kau diceritakan keburukanmu terhadap orang lain, maka yakinlah itu
ya dosa-dosa yang ada, maka akan terbawa dengan mereka. Makanya aku orangnya paling gak mudah untuk membuat statement kepada mantanku, kepada siapapun orang yang berseteru sama aku. Kamu cari di infotainment, nggak ada aku ngomongin mantan aku atau ngomongin apa, nggak pernah aku. Karena ibaratnya kita pegang debu, terus debu itu kamu taburkan dan dibawa oleh angin, nggak bisa kita pungutin satu-satu lagi cerita yang udah kita sebarkan gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau ada orang yang menyanjungmu, jangan membuat kau tinggi hati. Tapi kalau ada orang yang merendahkanmu, ya anggaplah itu sebagai pendewasaan buat diri kamu kan, gitu. Tapi memang harus kita kelola hati kita untuk nggak buruk sama orang gitu loh. Udah biasa aja gitu loh. Jadi nggak rugi kita. Ngapain kita udah kita diceritain sama orang lain, terus kita harus mikirin dia yang menceritakan kita. Itu kalau menurut aku rugi banget. Biarin aja, kan mereka jadi penonton. Tetap saat kita jadi sukses, kita kan butuh penonton untuk menonton kesuksesan kita. Nah, biarin aja. Bener banget. Emang kenapa sih selama ini kamu tuh ada satu hal yang ngomongin kamu juga gitu? Terus kalau kamu ngadepinnya bagaimana? Kalau Berli? Aku dengerin sih. Maksudnya kalau ada gosip-gosip kayak gimana gitu, aku nggak dengerin. Aku nggak gubris ya. Biarin aja berarti sih. ya udahlah kan gitu. Udah capek nggak sih? Iya, maksudnya ya itu aja, udah biarin aja. Nggak, kalau misalnya diomongin lagi malah jadinya berita lagi gitu. Makanya nggak habis-habis. Ya udah sengalirnya begitu aja, nggak apa-apa juga lah. Titik terendah Kak Vicky itu kapan? Di saat kita pisah ya sama anak-anak gitu. Yang mana? Di saat aku pernah ngalamin ujian awal-awal ya, aku dihujat orang se-Indonesia, rata-rata menghujat semuanya. Padahal dia nggak tahu cerita sebenarnya kayak apa gitu. Aku sampai ya udahlah, itu titik-titik rendah banget. Aku di penjara, aku kehilangan orang yang aku cintain, anak-anak aku jauh, mamah aku bertarung di luar. Ternyata dari semua wanita hanya ibu yang mau jadi pelindung di saat kita lagi kesusahan gitu. Oh, teman-teman nggak ada gitu. Padahal sebelumnya kita masih bisa party bareng, satu meja bareng sama teman-teman. Tapi di saat kita sulit, kita nggak ada siapa-siapa. Makanya di saat kita jatuh, aku tuh selalu ingat 3 hal. Siapa yang mendorongmu jatuh, siapa yang ada di saat kamu jatuh, dan siapa yang membangunkanmu di saat kamu jatuh. Dan itu titik terendah banget buat aku ya, di saat aku mungkin 2014 silam lah. Tahu deh kayaknya aku. Hah? Tahu deh kayaknya aku. Ya yang awal-awal gitu. Awal-awal. Wah, sampai akhirnya ya aku bisa berkarya di 11 tahun di entertain. Mungkin dari artis yang dianggapnya wah sensasional lah, banyak gimmick lah inilah. Tapi alhamdulillah sih bisa bertahan gitu. Tapi itu titik terendah aku dari situ sih. Tapi Kak Vicky tuh emang aslinya kayak gini atau emang karena industri aja yang bikin Kak Vicky tuh jadi ya udah? Sebenarnya sih ini pertanyaan cerdas banget ya. Asik. Serius. Karena saat orang mau kenal Vicky Prasetyo, harusnya di saat memang nggak ada kamera. Iya. Itu baru aku yang sebenarnya. Kalau saat kita nih sebagai pelaku industri di depan kamera, menurut aku siapapun itu bukan orang dia yang sebenarnya. Toh kita hidup diatur prompter, toh hidup diatur storyline dari kreatif. Di TV juga sama, tuntutannya harus begian. Penonton sukanya ini, kamu ikutin ini ya. Vicky, kamu jangan baik ya. Kamu senangnya kamu jadi playboy, ini penonton kita bagus saat kamu jadi playboy. Itu bukan kita yang sebenarnya. Tapi saat kau menjadi pengabdi industri, itulah resikonya. Kamu jangan mempertahankan framing diri kamu, seorang siapa yang kamu mau, tapi siapa ya, dan kamu menjadi apa yang penonton mau gitu. Jadi playboy itu gimmick aja. Ya penonton playboy Tapi itu bener kok ya, tapi ceritanya mah bener. playboy itu ya. Playboy itu yang ngegiring opini. Tapi kan emang bener Kak. Sekarang gini deh. Coba kamu lihat ke belakang. Apa yang kamu lihat dari kamu ngelihat ke belakang? Lampu. Nah, aku lihat ke belakang. Tapi yang aku lihat bata. Jadi apa? Satu Beda. fokus mata dalam satu objek dengan 2 pendapat yang berbeda itu bisa aja. Tergantung angle dari sisi mana dia akan melihatnya gitu. Kalau Vicky itu playboy, ada. Enggak dong. Tapi dia penyayang loh sama anaknya. Tapi dia ini loh. Itu ya udah persepsi kan, nggak bisa kita jadiin sebuah
rangkuman hidup kita gitu. Terus Kak Vicky nggak mau pensiun emang jadi playboy? Wanita itu kan 1/4 sekarang ya. Tutup ya. Ya kalau nggak kita cintain, mereka akan jadi wanita apa nantinya? Jangan gitu Kak. Loh bener nggak? Kalau kita nggak, kasihan. sekarang 1 ada 4 nih ya. Kamu ada 4 wanita, ini aku 1 orang. Kalau aku memilih kamu, yang 3 ini, kamu mau kemanain? Coba aku tanya jawab. Ya sama yang lain Kak. Nggak ada, 1/4. Emang iya? Iya, kemana coba? Biarin sampai dia jadi pekerja seks komersial. Ih, parah banget. Lah kan, coba bagaimana? Iya tergantung angle orang yang ngelihatnya. Terus artis mana yang menurut Kak Vicky kayak ini nih lebih playboy nih dari gua gitu? Di Indonesia nggak ada sih. Nah, nyari aman. Bukan sih, serius. Karena kalau cuma lu naklukin orang-orang circle lu tuh bagi gue biasa aja. Kalau lu udah bisa naklukin 32 negara dunia baru gue boleh pakai topi gitu. Bagi gue sekeliling-sekeliling gue circle-nya gitu-gitu aja sih. Mau playboy mau apapun dia, banyak yang menggunakan playboy dengan power, kekuasaan dia, harta dia, nama besar dia, banyak gitu. Itu bagi gue nggak jadi sesuatu. Itu siapa Kak? Ya adalah teman-teman sekitar lah, circle-nya masih di situ-situ dan bagi gue anggap dia nggak begitu playboy. Dia hanya mencoba nakal salah jalan aja, ntar juga pulang. Kalau playboy itu ya bener-bener maaf ya, pipisnya juga sakit gitu kan. Kenapa bisa? Ya kadang-kadang kan suka sakit dilagangin pisang, pohon pisang, paji sampai kecabut gitu. Jadi kayak beda-beda lah gitu loh. Kalau playboy itu menurut aku ya di skema aku ya, cowok-cowok Indonesia mah aman lah, nggak ada yang playboy banget kayak apa sih, nggak ada lah. Nggak ada ya. Biasa. Berarti paling playboy Kak Vicky udah. Ya, aku nggak menganggap diri aku paling playboy. Cuma kalau aku di-compare sama teman-teman yang lain, aku pikir teman-teman yang lain lebih baik lah kesetiaannya daripada aku gitu. Mungkin lawan aku cuma 1 ya. Kalau kamu tahu Tiger Woods, kamu tahu nggak? Enggak. Kamu bagaimana sih presenter nggak tahu Tiger Woods? Nggak tahu? Enggak. Chuck Norris tahu nggak? Nggak tahu. Sylvester Stallone? Nggak tahu. Kamu nontonnya Brahma ya gitu ya? Saya nontonnya sepuh kan gitu. drakor. Enggak, maksudnya kalau playboy ya semua orang pasti punya karakter lah. Tapi kalau bagi aku enggak, teman-teman aku mah ya nakal yang lagi lewat aja, ntar juga balik lagi. Iseng doang Ya gitu biasalah orang-orang iseng. Pencapaian Kak Vicky yang belum tercapai itu apa Kak? Ustadz lah, Hah? jadi ustadz. Astagfirullahaladzim. Istighfar nih. Sumpah demi Allah. Oh iya? Aku tuh pengen jadi pemuka agama yang minimal ya yang berilmu lah ya. Maksudnya aku pengen jadi penceramah. Karena kan dulu waktu aku pesantren, saat usia aku ya masih kecil lah ya, aku pesantren gitu. Itu sosok Vicky Prasetyo itu yang kadang-kadang hilang dari pikiran aku. Tapi sosok itu yang aku banggain gitu. Setiap pagi selalu ya baca Quran rajin gitu, terus sholatnya juga nggak tinggal, azan tuh langsung gitu, terus belajar kitab-kitab, Ainul Qauli, Matan Julumiyah, terus belajar Nasihatul Diniyah, belajar Nausorof, fikih dan usul fikihnya belajar Safinatun Nazah, serius. Jadi seperti itulah Vicky Prasetyo yang sebenarnya. Hah? Bisa azan nggak? Ya haruslah. Coba gimana azan? Azan? Kan belum buka puasa, emang kamu mau ngajarin anak-anak kita? Kan aku yang ngajarin ntar nanti. Iya gimana azan? Mau azan? Azan tuh kayak, ya harus lah, cowok tuh harus bisa. Itu kan kalimat. Iya cobain azan Kak. Azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus ya suara Kak Vicky ya. Apa? Azannya bagus loh. Beneran loh Kak? Serius? Ya azan kan memang laki-laki muslim harus bisa. Itu kan manggilnya sholat. Oh, Azan, terus anak. Kan makanya ayah itu orang keempat setelah ibu, ibu dan ibu.
Tapi ayah adalah orang yang pertama kali membisikkan kalimat tauhid di saat anak-anak kita lahir. Jadi harus azan, harus bisa sebagai pria muslim. Karena kita ngazanin anak kita, ngazanin memanggil lingkungan untuk kita sembahyang dan lain-lain. Makanya aku bilang tadi, aku nggak bercanda. Aku udah hitung ya, mungkin beberapa tahun lagi setelah aku punya, ya aku anggap aku punya strategi hidup yang cukup baik ya. Aku sih pasti akan meninggalkan sih dunia entertain ini. Karena aku pengen fokus untuk siar agama gitu. Berarti aku pengen ustadz ya? Ya, jadi ustadz? Ya seenggaknya penceramah aja, punya pesantren gitu-gitu. Ustadz sama penceramah sama toh? Ya sama-sama tokoh agama lah ya. Tapi kayak dia ngebangun pesantren buat anak-anak yatim yang nggak berkecukupan uang gitu. Terus ngebagi ilmunya sambil ya kita belajar bersama. Udah sampai ya akhir hayat aku dipanggil sama Allah, aku pengennya aku punya pesantren. Amin. Ngelihat perkembangan zaman sekarang, banyak anak-anak di bawah umur udah pacaran kayak orang dewasa. Kayak dikontenin lah, apalah, bener kayak orang dewasa banget. Itu menurut Kak Vicky gimana? Zaman sekarang nih, apa karena alasan itu Kak Vicky jadi anak-anak Kak Vicky di pesantrenin? Peradaban itu nggak bisa kita lawan. Peradaban itu adalah cara dunia mendewasakanmu dari keadaan. Jadi kayak serius-seriusnya gue tetap lucu ya, karena gue lagi serius ini. Pada begini ya, padahal serius loh ini. Maksudnya kayak budaya-budaya asing, budaya-budaya negara luar Asia dan internasional lah, coba mempengaruhi dengan doktrinnya, membuat anak sekarang lebih seneng main gadget, main games atau apapun, atau lebih banyak lupa waktu gitu loh, lebih banyak mengidolakan orang lain ketimbang Rasulnya gitu loh. Itu sebenarnya udah penyimpangan hidup. Kenapa anak aku pesantrenin? Aku tahu. Menurut pakar sosiologi. Orang mana tuh? Hungaria. Oke. Stoikov dia pernah bilang kepada adik iparnya yang hilang saat tamasya, namanya Ahmad Berbatov. Dia bilang bahwa nggak bener, dia bilang bahwa katanya bener nggak sih? bener. Dia bilang bahwa katanya nggak percaya kamu ya. Kalau aku bilangin bener. Stoikov itu punya adik namanya Ahmad Berbatov. Dia dari Bulgaria. Jadi dia pernah bilang bahwa saat dunia kejam dengan mengujimu, maka kau harus keluar dari lingkungan itu. Karena menurut sosiologi, orang yang paling gampang terpengaruh dari pertumbuhan anak, pertama keluarga, dua lingkungan. Jadi saat lingkungannya dia di pesantren, ya nggak di rumah, dia biasanya mungkin bisa main ke sana ke sini. Tapi kalau di pesantren saat tadi itu, kalau udah azan langsung dia sholawatan. Tapi Kak Vicky lulusan pesantren juga nggak gitu. Justru aku adalah contoh yang salah. Aku adalah lilin yang membakar diri aku sebagai contoh yang salah untuk menerangi orang sekitar agar orang tidak salah seperti jalanku. Makanya Vicky ngomong begini gini, tapi prakteknya enggak. Aku ini pelatih bola, hanya bisa bicara tapi nggak bisa bermain gitu loh. Jadi ibaratnya ya, ada juga aku punya paman ya yang dulu pernah ngambil sosiologi. Namanya siapa tuh Kak? Januar Berbayor. Oh. Januar Berbayor. Itu dari Kamboja? Bukan. Togo, dia kalau nggak salah dari Togo. Dia pernah bilang tadi juga bahwa memang seseorang itu ya harus menjadi contoh yang salah supaya orang lain tuh nggak jadi ikut seperti dia gitu loh. Itu sih salah satu. Makanya aku sering baca buku kan, jadi aku hampir hafal filosofi apa gitu. Keren. Kalau cewek-cewek yang pernah dekat sama Kak Vicky nih, nonton, Kak Vicky mau ngomong apa Kak? Makasih kalian enak. Untuk ya kan bener ya, untuk dijadikan pasangan. Oh iya benar. Ya kan kalimat terakhir dengerin dulu ya. Sabar ya. Iya. Seorang ya penemu tenda hajatan, dia pernah berkata. Iya pernah bilang ya sama semua generasinya. Sukron Morino namanya. Oh, itu dari mana tuh Kak? Sukron Morino Portugal. Cuma dia gede di Celtic, tapi sempat sekolah dia. Di Bojong? Enggak, di
SKU tuh sini nih. SKU, perempatan komplek SKU. Jadi dia pernah bilang bahwa tadi ibarat mengendarai mobil, kaca di depan itu lebih besar daripada kaca spion. Kaca spion itu adalah bagian masa lalu yang kita lihat hanya sewaktu-waktu. Tapi kaca depan itu adalah masa depan yang kita lihat fokus terhadap masa depan. Jadi mantan-mantan aku, terima kasih. Kamu udah menjadi orang yang pernah ada di hati aku. Aku tidak pernah akan menghapus kisah kita sampai kita menutup mata bersama-sama untuk selamanya. Memang kita sekarang sudah orang lain. Memang kita bukan siapa-siapa. Tapi di saat kamu membutuhkan sandaran seorang pria, aku siap akan ada selalu buat kamu. Makasih udah pernah pipis di ya rumah aku gitu loh. Jadi minimal aku jadi tahu gitu. Ya, Kenapa pipis ya? Ntar kalau saat kamu akan tahu lah ya. Iya suatu saat kamu belum nikah kan? Belum. Kamu usia berapa sih sekarang? 30-an. Wah bahaya. Coba tangan kamu gini. Tangan kiri. Ada belakang. Ini kanan. Kiri. Ini. Ada belakang. Ada depan lagi. Hah? Ada. Kamu Virgo. Gemini. Cocoknya sama Virgo. Harusnya. Oh iya. Karena kamu akan ketemu, percaya sama aku nih. Ini kan rekod ini kan akan jadi jejak digital ya. Kamu akan punya jodoh seorang laki-laki Virgo atau Aries. Dengerin omongan aku hari ini. Kamu kalau nggak percaya suatu saat kamu punya jodoh, kamu tanya bintang suami kamu setelah diakad, kamu bintangnya apa? Nah, kamu akan nanti ingat nih apa yang aku bilang. Aduh. Mana bukan dua-duanya. Sekarang bukan dua-duanya. Hah? Sekarang yang lagi jalan bukan di dua bintang itu. Enggak Tinggalin karena dia hanya menikmati tubuh kamu doang. Mungkin maksudnya ya kayak minta dilayanin makan apa ini itu gitu loh. Enggak. Tapi cowok kamu perhatian gak sama kamu yang sekarang? Hah? Ya orang yang dekat sama kamu deh, perhatian gak sama kamu? Perhatian aja. Ya kayak, sayang kamu udah makan belum? Misalkan, nanya kayak, udah, muntahin nggak? Kan aku belum ingetin gitu, nggak sampai segitu. Tapi perhatian sama kamu. Perhatian. Ya saran aku, kalau nggak ada di dua bintang yang tadi, saran aku ya, jangan lanjutin. Kalau misalnya buat anak-anak Kak Vicky? Buat anak-anak aku, buat Cinta, buat Ray, buat Mano, buat Janis, buat Benzema, buat Paris, sama buat Samson. Lengkap tuh 7-7-nya. Nggak bisa diungkapkan dengan apapun. Kamu adalah garis keturunan dari aku, dan aku pasti akan menjaga sebaik-baiknya. Aku rela menjadi badut yang ditertawakan orang, menjadi yang paling nista sampai orang bisa menghujatku dengan apapun. Tapi di saat aku melakukan seperti itu, percayalah aku berjihad untuk kebahagiaan kalian semuanya. Saat ini aku tahu kalian terpisah karena lahir dari ibu yang berbeda. Tapi seenggaknya aku akan menjadi ayah yang akan selalu ada, menjadi pelindung buat kalian semuanya. Dan tetaplah menjadi anak yang soleh dan soleha, karena dunia dan sisinya akan kalah kepada anak yang rajin untuk mendoakan orang tuanya. Karena di saat kita sudah tiada, cuma doa dari anak yang soleh dan soleha yang bisa dikirimkan sebagai pahala dan ibadahnya. I love you. Kalau buat Berli? Buat Berli, di usia kamu yang 30 ya, maksud aku, coba deh kamu lebih membuka ruang dan lebih percaya sama laki-laki yang ada di sebelah kamu. Gimana caranya? Percaya dari ngomong 1 jam aja makin nggak percaya? Bukan. Yang ada sekarang bersama kamu. Oh. Karena hidup kesendirian itu belum pernah merasakan jadi wanita yang sesungguhnya. Tapi di saat kamu udah punya pasangan, itu adalah nikmat Tuhan yang sesungguhnya yang akan dikasih sama kamu. Doain ya Kak Vicky, semoga ada yang mau nikahin. Amin. Amin. Kak Vicky, makasih udah datang ke Sama-sama. Vlog. Jangan Ya. kapok-kapok. Ya, Aku sama-sama. yang agak kapok. Thank you. Iya, kapok. Enggak. Tapi terima kasih juga buat semua penonton-penonton kamu ya. Iya. Pokoknya mudah-mudahan jadi hal yang baik. Amin. Mohon maaf juga buat tokoh-tokoh yang tadi aku sebutkan ya.
Karena itu memang bagian ilmu ya buat semua biar tahu gitu loh bahwa ada sejarah dan etimologinya gitu. Kak Vicky makasih ya. Sama-sama Berli, Salam buat semuanya, keluarga. tim juga semuanya. Sukses. Bye-bye.